Kalau disuruh milih antara scroll TikTok atau baca buku, aku yakin sebagian besar dari kita pasti bakal milih scroll TikTok. Nah, kenapa sih kebiasaan membaca ini makin langka di era digital ini? Dan coba deh tanya diri sendiri, kira-kira kapan terakhir kali kalian baca buku sampai tuntas? Nah, di video kali ini aku akan ngebahas kenapa membangun budaya baca itu penting dalam hidup kita. Yang pertama, membaca bantu kita buat kenalin budaya kita sendiri. Entah itu gen alpha, gen milenial, atau gen Z sekalipun, kayaknya kita lebih condong dengerin lagu-lagu barat daripada lagu yang berbahasa daerah atau berbahasa Indonesia. Nah, selain itu, udah banyak nih pedagang-pedagang yang dagang makanan khas dari negara luar. Contohnya kayak Korean food. Terus ada bibimbap, ada jajangmyeon, ada tteokbokki. Terus dari negara Jepang ada sushi yang cukup populer di Indonesia. Padahal nih, kalau kita rajin membaca tulisan yang bertemakan budaya daerah, itu ada banyak banget yang belum kita kenal. Contoh, di daerahku, di Lombok, di sini ada tradisi Nyiru, tradisi Donggala Nyiru Jajah Bejangkongan. Ini tradisi dari Pringgasela Selatan, yang dimana tradisi kuliner dan akan diadakan setiap gawe desa atau panen raya. Cukup unik kan? Selain itu ada juga cerita khas legenda dari Lombok, namanya cerita Putri Mandalika. Kedua, baca bantu kita ngerti dunia. Slogan buku adalah jendela dunia emang bener adanya guys. Karena dari sini kita bisa belajar tentang teknologi, terus tools AI yang bisa kita gunakan untuk ngebantu keseharian kita. Selain itu juga, aku baru tahu nih, ternyata di Jepang itu cukup menghargai budaya diam. Semua ini kayaknya jarang deh kita temuin di FYP. Ini bisa kita dapatin dari membaca tentunya. 3. Baca buku ternyata bantu kita buat lebih fokus lagi. Kalau kalian budayakan membaca setidaknya 15-20 menit sehari, itu bisa bantu nenangin dan bikin pikiran kita lebih stabil. Kita jadi nggak gampang nih terdistraksi. Aku pribadi ngerasain. Pas lagi overthinking biasanya baca novel, biografi, atau bacaan-bacaan pendek. Ini ngebantu buat nenangin pikiran kita. Yang keempat, ternyata membaca itu bisa buka peluang baru. Nah, contohnya banyak orang yang mulai bisnis, karir, atau bahkan belajar skill masak itu mulai dari membaca dulu. Contoh kayak gini nih, bikin konten juga perlu membaca karena kita perlu riset dan bikin skripnya. Ya, nggak lepas dari budaya membaca. Selain itu, akses untuk membaca sekarang udah gampang banget. Kalau kalian pengen beli buku secara fisik, kalian beli ke toko buku, dan selain itu kalian juga bisa pinjam di perpustakaan daerah. Kalau pengen dapet yang versi digitalnya nih, sekarang udah ada e-book juga kan? Jadi nggak ada alasan buat nggak membaca. Baca, bantu jaga kearifan lokal. Banyak budaya lokal kita yang udah mulai hilang. Bukan karena gak guna lagi, tapi karena kita udah gak mau baca dan gak mau nulis juga. Istilah-istilah adat, terus cerita-cerita tua, dan juga filosofi hidup masyarakat Sasak itu sebenarnya bisa dibangkitkan lagi kalau kita mau baca dan tentunya mau nulis juga. Baca perkuat identitas dan rasa bangga. Nah, baca itu bukan soal isi kepala doang, tapi isi hati juga. Ketika kita baca kisah-kisah dari para leluhur kita jadi lebih tahu nih identitas kita sendiri dan ngerasa bangga sebagai bagian dari budaya itu. Jadi orang-orang yang lebih kenal akarnya sendiri gak gampang goyah kalau diterpa arus budaya luar. Baca adalah jembatan untuk generasi selanjutnya. Kalau kita nggak rajin baca hari ini, maka generasi selanjutnya akan kehilangan jejak. Buku adalah jembatan. Cerita kita hari ini yang ditulis bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita nanti. Dan semua itu dimulai dari satu halaman yang kita buka hari ini. Dengan membaca, ternyata bantu najemin kreativitas dan juga imajinasi kita. Semakin banyak kita baca, semakin luas imajinasi kita. Otak kita menstimulasi untuk berpikir di luar kebiasaan. Ini cocok banget nih buat kamu yang pengen berkarir di industri kreatif. Contohnya kayak bikin konten atau nulis buku. Selain ngebantu ningkatin kreativitas, ternyata baca juga bisa ningkatin daya ingat dan kognisi. Nah, setiap informasi yang masuk dalam otak kita itu akan ngebentuk koneksi baru. Setiap koneksi ini ngebantu kita buat ningkatin daya ingat, daya tangkap, dan juga kemampuan berpikir kritis. Makanya kalau lari itu adalah olahraga buat fisik, nah kalau baca itu olahraga buat otak.
Dan yang terakhir nih, kayaknya ini yang paling berdampak deh dalam hidupku. Ternyata membaca bisa bantu ningkatin kemampuan public speaking. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak kosakata yang kita punya. Semakin gampang buat nyusun kalimat. Dan kita jadi gampang juga buat nyampein ide-ide dengan jelas. Itu dulu video kali ini, tapi sebelum aku akhiri, aku pengen ngasih tahu kamu nih rekomendasi khusus buat kamu yang domisili Lombok Timur dan pengen ngebangun habit buat membaca. Tempat yang paling nyaman ya di mana lagi kalau bukan Perpustakaan Daerah Lombok Timur. Kenapa aku rekomendasi ini nih? Karena ini gratis. Kalian bisa berkunjung dan juga baca buku sepuasnya di sini. Selain itu tempatnya cukup luas dan nyaman. Oke, sampai jumpa dan mungkin di kolom komentar kita bisa diskusi untuk ngebangun klub atau study group buat belajar bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ya, see you when I see you. Bye-bye.